Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu BSI Financial Hub. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Ahmad Ghazali, kemudian Rio Arisandi, lalu saya sendiri Dafa Farhan Hakiki, dan yang terakhir ada Devri Natasha. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ahmad Ghazali. Oke, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Dalam era digitalisasi yang maju, kebutuhan akan solusi keuangan syariah yang terintegrasi semakin meningkat. Bank Syariah Indonesia atau BSI menghadirkan BSI Financial Hub sebagai pusat pengelolaan keuangan berbasis syariah yang komprehensif. Jadi fitur ini mendukung perancangan anggaran, asuransi syariah, dan dana masa depan seperti pendidikan, rumah, serta ibadah haji. Penjelasan proyek. Jadi pada pengembangan proyek BSI Financial Hub bertujuan untuk menciptakan solusi keuangan digital berbasis syariah yang inovatif dan komprehensif dengan mengadopsi pendekatan User Central Design atau UCD, sehingga aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam perencanaan anggaran, pengelolaan asuransi syariah, serta perencanaan keuangan masa depan seperti pendidikan, ibadah haji, dan pembelian rumah, sekaligus memberikan pengalaman menggunakan dan yang nyaman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk selanjutnya adalah penelitian pengguna, yaitu user research, untuk memahami kebutuhan dan presensi pengguna dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah melalui BSI Financial Hub. Data dikumpulkan melalui survei online menggunakan Google Form dan mencakup kebiasaan pengguna, tantangan dalam pengelolaan keuangan, serta ekspektasi terhadap fitur aplikasi seperti perencanaan anggaran, kalkulator zakat, dan perencanaan dana masa depan. Terus selanjutnya ada user persona. Di sini kita mendapatkan dua responden, yaitu Dimas Purnama dan Jem Permatasari. Ini memiliki pain point, yaitu perlunya adanya pengaduan penggunaan setiap fitur agar lebih mudah dipahami, serta preferensinya penambahan visual dan atau grafik, pengeluaran dan pemasukan top 10 besar. Selanjutnya ada Dian Permata, itu pain point-nya kesulitan dalam mengelola keuangan dan preferensinya penilaian terhadap sistem yang makin sering mengalami kendala. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada distribusi survei. Apakah Anda sudah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia? Pertanyaannya itu. 92% menjawab tidak dan 7% menjawab iya. Kemudian ada, apakah Anda sudah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia? Di sini ada persentase yang ditunjukkan dengan bar chart. Line bawah itu menunjukkan responden atau pertanyaan, kemudian yang line kiri itu menunjukkan frekuensi jawaban. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan perencanaan anggaran keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita dapat melihat 44% menjawab kadang-kadang, 10% menjawab tidak, dan 44% menjawab ya. Yang menunjukkan banyak yang masih belum menggunakan dan juga banyak yang sudah mulai menggunakan. Yang selanjutnya ada, apakah Anda tertarik dengan fitur mengelola anggaran keuangan yang memantau pemasukan dan pengeluaran secara rutin? Nah, di sini kita juga dapat melihat 52% sangat tertarik. Maka dari itu kita membuat sistem yang dapat membantu kita dalam mengelola keuangan dan melihatnya secara syariah. Lanjut. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan lanjutan seperti seberapa penting bagi Anda memiliki fitur mengelola asuransi syariah, juga yang memberikan informasi terkait asuransi syariah untuk perlindungan keluarga, dan di sini 34% menjawab sangat penting dan 55% menjawab penting. Kemudian juga ada, jika aplikasi BSI menyediakan fitur perencanaan dana nikah, apakah Anda akan menggunakannya? 31% menjawab sangat mungkin dan 63% menjawab mungkin. Kemudian juga, seberapa berguna menurut Anda fitur dana pendidikan anak dalam membantu merencanakan biaya pendidikan secara syariah? 47% menjawab sangat bagus dan 50% menjawab berguna. Kemudian ada fitur perencanaan pembelian rumah, membantu pengguna untuk menghitung dan merencanakan pembelian rumah secara syariah. Apakah fitur ini relevan bagi Anda? 55% menjawab relevan dan 28% menjawab
sangat relevan dan sisanya menjawab tidak relevan dan sangat tidak relevan. Dari grafik ini menunjukkan sangat relevan untuk kita dan sangat penting untuk mengatur keuangan. Lanjut. Distribusi survei. Apakah fitur dana hari tua yang memfasilitasi perencanaan pensiun secara syariah sesuai dengan kebutuhan Anda? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat kita lihat dari chart ini dan sebagian besar menunjukkan bahwa sangat penting untuk mengelola keuangan dan memantau apalagi dari sisi syariahnya. Oke, lanjut. Kemudian ada preferensi fitur. Nah, di preferensi fitur ini ada beberapa poin-poin. Yang pertama ada pengelolaan anggaran keuangan menjadi fitur utama yang diharapkan oleh pengguna untuk membantu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan menyusun rencana keuangan secara sederhana. Kemudian juga simulasi resiko dan asuransi menjadi fitur tambahan yang dihargai untuk memberikan panduan serta edukasi dalam memilih produk asuransi yang sesuai. Kemudian juga kalkulasi otomatis dan pengingat target. Pengumpulan dana dianggap sangat penting untuk perencanaan keuangan seperti dana nikah, pembelian rumah, dan pendidikan anak. Penyajian laporan keuangan dan dengan format tabel yang terstruktur memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat detail perhitungan secara rinci seperti estimasi uang muka, angsuran KPR, dan tabungan bulanan yang harus dipersiapkan. Kemudian, simulasi investasi dan tabungan jangka panjang menjadi fitur yang memberikan nilai tambah, terutama untuk persiapan dana hari tua dan ibadah haji. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devrina. Selanjutnya ada preferensi desain. Jadi yang pertama itu ada tampilan dan antarmuka, tata letak sederhana dengan deskripsi singkat untuk fitur, ditambah opsi informasi lebih rinci agar memudahkan akses data tanpa membebani pengguna. Yang kedua ada tema dan warna. Jadi warna utamanya itu hijau kebiruan dan oranye cerah yang menciptakan kesan profesional dan modern, didukung oleh putih untuk kontraksi yang nyaman. Terus juga ikon sederhana menjaga kejelasan dan profesional desain. Ketiga ada navigasi. Antarmuka harus mengutamakan navigasi menggulir ke bawah sesuai dengan preferensi mayoritas responden. Yang keempat ada font dan estetika. Jadi font formal, bersih, elegan agar memastikan teks mudah dibaca dan antarmuka tidak terasa terlalu jenuh. Kemudian ada persyaratan pengguna, identifikasi pengguna. Jadi pengguna itu nasabah bank BSI dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan perencanaan keuangan berbasis syariah. Kemudian pengalamannya, mayoritas responden memiliki pengalaman menggunakan aplikasi perbankan, namun tidak semua sudah menjadi nasabah BSI. Sebagian besar responden menggunakan aplikasi perbankan untuk mengelola keuangan secara rutin. Kemudian kebutuhan pengguna membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan dengan navigasi yang sederhana, efisiensi dalam penelitian data dengan panduan deteksi untuk menghindari kesalahan, kemudian juga menyediakan fitur pencetak laporan keuangan yang memantau keuangan mereka secara berkala. Yang terakhir adalah dilengkapi dengan visualisasi seperti grafik untuk membantu memahami pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada persyaratan fungsional, jadi ada validasi data. Sistem harus memvalidasi data secara otomatis untuk memastikan keakuratan, seperti memeriksa format dan kelengkapan data keuangan yang dimasukkan pengguna. Yang kedua ada kemampuan edit data. Pengguna harus dapat dengan mudah mengedit data yang telah dimasukkan, seperti revisi anggaran atau perencanaan keuangan. Ketiga, visualisasi data. Fitur tambahan seperti laporan visual untuk memasukkan dan pengeluaran perlu disediakan untuk membantu pengguna memahami keuangan mereka lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir ada cetak laporan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencetak laporan sesuai keuangan dalam format PDF yang berisi ringkasan dan analisis keuangan mereka. Selanjutnya ada persyaratan perangkat. Jadi sistem harus dirancang responsif agar dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop. Kemudian memastikan pengalaman konsisten baik pada tampilan desktop maupun mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Oke, selanjutnya di sini ada persyaratan user experience atau UX. Yang pertama, navigasi dan antarmuka. Tombol penting seperti simpan harus kita tempatkan pada posisi yang jelas dan mudah diakses. Ini sesuai dengan preferensi pengguna yang telah kita dapatkan. Nah, yang kedua terdapat fitur simpan otomatis. Fitur penyimpanan otomatis ini harus diaktifkan untuk memastikan data pengguna tidak hilang jika tiba-tiba itu
terjadi gangguan teknis. Oke, next. Selanjutnya di sini desain wireframe untuk tampilan yang akan kita buat nanti. Nah, di sini terdapat desain homepage yang di nomor 1 itu merupakan menu navigasi untuk mengakses sidebar atau mengakses berbagai fitur yang ada di aplikasi yang akan kami buat ini. Selanjutnya untuk nomor 2 itu terdapat logo dari Bank BSI itu sendiri. Dan yang 3 itu ada fitur-fitur aplikasi yang akan kami buat nantinya. Dan yang nomor 4 itu ada footer yang berisi kontak URL dan juga sosmed ataupun tautan ke ikon medsos kami nantinya. Oke, next. Nah, pada desain page fitur ini itu sama, nomor 1 dan 2 itu sama yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang 3 itu merupakan judul atau nama dari fitur yang akan kami buat nanti. Misalnya nanti kami akan membuat fitur perencanaan dana ibadah haji, maka itu akan ditulis pada nomor 3. Dan untuk yang keempat itu merupakan area informasi yang menyediakan informasi penting atau panduan yang relevan untuk fitur yang sedang digunakan. Dan untuk yang nomor 5 itu ini merupakan form pengisian data atau form untuk kita merencanakan anggaran keuangan kita nanti. Nah, ini nanti berisi data diri, pemasukan tahunan, pengeluaran, dan lain sebagainya yang akan bisa dicetak dalam format PDF. Dan yang keenam ini sama juga yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, next. Nah, ini buat nomor 1, 2, dan 4-nya telah saya sebutkan tadi. Langsung ke nomor 3. Nomor 3 ini merupakan sidebar dari aplikasi yang akan kami buat. Ini sama saja, untuk fiturnya ini sama saja seperti di halaman awal tadi. Ini berisi 8 fitur yang akan kami buat. Ini 8 fitur ini berdasarkan survei atau preferensi pengguna. Oke, next. Nah, ini untuk yang ditunjukkan di nomor 4, ini merupakan form untuk pengisian data. Yang mana ketika kita mengklik cetak, maka dia akan kecetak dalam format PDF atau bentuk tabel dianya. Oke. Next. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok kami tentang sistem yang akan kami rancang. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.